Memang kau tahu brand yang pas sekali untuk kau. Lihat kau ini kopi pet, bagus tuh modelnya. Bagus sih, ya bagus, tapi tidak mahal jika itu. Woi tenang kok, ekonomis sekali nih, harganya cuma 100 sampai 200 ribuan bisa aja. Mana kau tahu ini merek, dari dulu nih ada, jadi terpercaya nih pasti. Ingat, aku slogan kopi pet guys, nyaman di hati, pas di kaki. Setiap merek tentu memiliki cerita, namun tidak semua mampu bertahan mengikuti perubahan zaman. Selama puluhan tahun, Homipet dikenal sebagai brand yang mengutamakan kualitas dan juga kenyamanan. Namun, di tengah persaingan yang semakin dinamis, produk yang hanya baik tidak lagi cukup. Sebuah brand harus mampu membangun koneksi, memperkuat identitas, dan tetap relevan di hati konsumennya. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Kami dari tim Nailong akan mempersembahkan strategi komunikasi dan branding Homipet. Langkah baru sang legenda. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Latar belakang, fokus penelitian ini diawali dari eksistensi Homipet sebagai legasi brand lokal yang telah konsisten menjaga mutu produk sejak tahun 1980. Namun di tengah penetrasi merek global yang masif dan pergeseran preferensi konsumen yang cepat, kekuatan historis tersebut kini menghadapi tantangan ekspansi yang cukup dinamis di pasar kontemporer. Melihat tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan 3 arah tujuan strategis pemasaran, yaitu cultural rebranding sebagai upaya reposisi citra merek agar adaptif terhadap dinamika generasi muda, direct monetization guna mengoptimalkan volume konversi dan penetrasi pasar digital, retail penetration untuk memperluas jangkauan pada jaringan retail modern melalui strategi harga yang kompetitif. Ketiga tujuan strategis tersebut dirumuskan berdasarkan analisis situasi yang menunjukkan adanya perception gap atau kesenjangan persepsi yang signifikan. Meskipun kualitas fisik produk unggul dan awet, Homipet masih cenderung diasosiasikan sebagai merek sepatu sekolah anak, sehingga kurang relevan di mata generasi muda. Berdasarkan analisis kami, tantangan utama Homipet bukan terletak pada kualitas produknya, melainkan bagaimana membuat brand ini kembali relevan di mata generasi muda. Oleh karena itu, kami menghadirkan kampanye Comfort in Every Step dengan subtema On Every Step. Strategi ini akan terbagi dari 3 tahapan. Pertama, engage, yaitu awareness melalui pendekatan hyperlokal, kolaborasi dengan komunitas, serta berbagai aktivitas lokal agar Homipet lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua adalah experience yang menjadi inti dari strategi kami. Melalui kampus Drop and Comfort Lab, konsumen akan dapat mencoba langsung produk-produk Homipet. Kami percaya pengalaman nyata akan membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian lebih efektif dibandingkan dengan promosi semata. Lalu kemudian yang ketiga adalah retention. Aplikasi SafeWalk dan program Move Rewards untuk menjaga loyalitas pelanggan setelah pembeli. Hal ini juga akan tercermin pada alokasi anggaran kami. Sebanyak 45% akan difokuskan pada tahap experience, memberikan dampak terbesar pada keputusan pembelian. Sedangkan 25% akan dialokasikan untuk engage dan 30% untuk retention. Dengan strategi ini, Homipet tidak peroleh pelanggan baru, tapi juga membangun loyalitas dalam jangka panjang. Untuk memastikan rencana ini akan berjalan efektif, kami menyusun implement 3 fase. Fase engage akan berfokus membangun awareness, lalu kemudian fase experience akan menghadirkan kampus drop experience dan Homipet Comfort Lab agar konsumen bisa merasakan langsung. Dan terakhir, fase retention and utility akan menjaga loyalitas pelanggan melalui aplikasi Homipet Shop, program Move Rewards, serta perluasan distribusi. Dengan tahapan ini, kami membangun perjalanan konsumen dari awal hingga menjadi pelanggan yang loyal. Kemudian masuk ke visual logo dan juga kemasan. Kami percaya rebranding itu benar mengubah tampilan, tapi memperkuat identitas dari sebuah brand. Nama Homipet kami maknai gabungan dari home yang melambangkan kenyamanan dan pet yang merepresentasikan setiap langkah. Filosofi ini diwujudkan melalui laru yang menggabungkan huruf H dan P dengan simbol jejak kaki. Warna hitam melambangkan tas, hijau olive mencerminkan kenyamanan dan pertumbuhan, sedangkan krem menghadirkan kesan hangatnya rumah. Melalui identitas visual ini, kami ingin membangun persepsi bahwa Homipet adalah brand look modern, terpercaya, dan siap melangkah bersama generasi masa kini. Selanjutnya, masuk ke fase pertama yaitu engage yang termasuk dalam kategori campaign sosial media dan UGC. Kami akan menerapkan hyperlocal focus bertahap. Yang pertama di satu kota yaitu di Kota Makassar, yang kedua di satu kampus yaitu Universitas Hasanuddin, dan yang ketiga di satu komunitas spesifik. Pemasaran akan digerakkan oleh peer storyteller seperti ketua BEM dan juga atlet kampus melalui konten daily vlog casual tanpa bahasa iklan yang kaku. Mengapa mikro? Karena kami sangat mengutamakan kualitas sosial profil di lingkaran terdekat dibandingkan dengan reach massal yang bias. Strategi ini sangat hemat biaya karena hanya membutuhkan anggaran sebesar 11 juta rupiah untuk mengunci kepercayaan dari akar rumput.
Selanjutnya adalah fase kedua yaitu experience yang termasuk ke dalam kategori experiential marketing dan event. Kami menghadirkan industrial futuristic booth selama 7 hari di PKM Unhas dan juga di Mall People. Pengunjung akan melewati 3 alur cepat. Yang pertama akan ada food scan anatomi gratis, yang kedua ada trail track uji coba 3 permukaan fisik, dan yang ketiga adalah special offer konversi diskon mahasiswa untuk produk seharga Rp299.000 hingga Rp399.000. Anggaran Rp70,8 juta di fase ini adalah investasi taktis instant proof. Kami akan memindahkan keraguan digital menjadi pembuktian fisik nyata untuk memicu transaksi instan di lapangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu retention dan utility. Kami akan meluncurkan aplikasi dengan 2 fitur utama. Yang pertama, Safe Walk atau fitur keamanan SOS dan juga timer gratis, dan juga Move Rewards atau konversi langkah harian dari Google atau Apple Health menjadi voucher diskon belanja. Untuk mencegah manipulasi poin harian, kami menerapkan anti-fraud system berupa batas maksimal yaitu 3.000 langkah per hari dan juga validasi awal memindai QR code unik dari dalam kotak sepatu. HomePad sudah terbukti aman karena profit penjualan sudah telah dikunci dari awal. Pada fase yang keempat yaitu the empowerment. Kami masih seluruh keputusan branding didasarkan pada data, bukan asumsi. Data penjualan, perilaku operasional inventory hingga tren pasar dan kompetitor diintegrasikan untuk memahami kebutuhan generasi Z, mengidentifikasi peluang serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan juga efek sehingga resiko implementasi dapat diminimalkan. Selanjutnya pada fase yang kelima yaitu the empire. Kami perluas jangkauan HomePad, ekspansi distribusi ke sport station dan juga official experience store dengan posisi sebagai sepatu sekolah modern premium pada kisaran harga Rp299.000 hingga Rp399.000. Strategi ini meningkatkan aksesibilitas sekaligus memperkuat persepsi bahwa HomePad brand lokal yang bebas dan relevan bagi generasi Z. Ekspansi tersebut didukung oleh kategori yang keempat, visual identity, melalui kemasan Eco Smart Craft Box berbahan daur ulang yang dipadukan dengan grafis pop art hasil kolaborasi seniman lokal. Rejuvenasi visual ini menciptakan pengalaman unboxing yang lebih modern dan berkarakter. Terakhir, seluruh strategi ini didukung oleh alokasi anggaran yang berorientasi pada high impact return on investment. Anggaran diprioritaskan pada aktivitas dengan dampak terbesar terhadap peningkatan persepsi merek, penjualan, dan pertumbuhan jangka panjang. Sehingga setiap investasi mampu memperluas jangkauan sekaligus membangun menjadi brand yang lebih kuat, relevan, dan berkelanjutan. Reward Risk Management. Untuk meminimalkan resiko program Move Rewards, kami menerapkan risk management melalui keeping system, yaitu pembatasan penukaran poin dan voucher agar produk tetap menarik tanpa mengurangi profitabilitas perusahaan. Selain itu, setiap produk dilengkapi QR code unik yang hanya dapat dipindai satu kali saat registrasi dan klaim poin. Mekanisme ini mencegah penyalahan seperti akun ganda atau penukaran berulang. Dengan strategi ini, HomePad dapat menjaga transparansi, efisiensi biaya promosi, dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Kemudian kesimpulan dan saran. Strategi rejuvenasi HomePad berhasil mengintegrasi brand heritage dan brand relevance melalui pendekatan hyper local berbasis komunitas serta ekosistem digital yang aman. Kedepan, implementasi disarankan mulai dari Makassar, memperkuat kolaborasi dengan seniman lokal, serta memastikan kesiapan pasokan produk sebelum melakukan ekspansi retail. Melalui strategi komunikasi yang terintegrasi, pengalaman pelanggan yang bermakna, serta identitas visual yang modern, kami yakin HomePad dapat kembali menjadi pilihan utama masyarakat. Karena bagi kami, sebuah legenda dikenang bukan hanya karena selalunya, tapi karena keberaniannya untuk melangkah ke masa depan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari Kelompok.